Shalom semua. Shalom. Perkenalkan, nama istri saya Cynthia, nama suami saya. Asing. Usia pernikahan kami kira-kira 7 tahun. Saat ini kami dikaruniai 1 orang anak. Dan kami telah melayani di komunitas Mayo sejak 2016. Kami berdua dari Face LH. Couple value hari ini kami bawakan adalah forgive dan forget. Apa sih forgive and forget itu? Mari kita sama-sama melihat dan membaca ayat berikut ini. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mungkin di antara teman-teman sudah sering membaca dan mendengar ayat ini. Kami mencoba menjalani ayat ini dalam kehidupan keluarga kami. Kami mulai sharing dari awal mula pernikahan. Kedua pribadi dengan background keluarga dan kebiasaan yang berbeda bersatu untuk komit menjadi kehidupan berkeluarga. Coba dikenang-kenang deh teman-teman. Masa-masa itu indah, senang, bahagia, seru. Terus tetapi dibalik itu ada nggak sih yang merasa, kok dia gitu sih? Kok nggak rapi ya dalam ini itu ya? Terus sikat gigi, handuk kok ditaruh begitu? Tolong disimpan ya perasaan-perasaan itu. Kami coba sharing ya dari awal pernikahan. Ya, pastikan kami dari dua keluarga yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Tapi ya kita coba komit untuk hidup dalam kehidupan pernikahan bersama. Kalau di awal-awal pernikahan ya seru, bahagia, senang. Tapi kalau diingat-ingat ya, ada sih hal-hal yang aku kurang setuju dengan gak rapinya Cynthia. Ini cara ngomongnya kamu. Ya jujur aja ya, perbedaan-perbedaan itu pasti berpotensi menimbulkan konflik. Cuma ya kami berusaha untuk tidak terlalu mempermasalahkannya. Kenapa itu? Ya kami sadar, waktu kami sendiri sangat terbatas ya dalam hal sehari-hari, apalagi waktu kerja nih. Saya sendiri kerja mulai jam 7:30, jam 6 pagi itu sudah berangkat kerja. Pulangnya sendiri jam 6 lah kira-kira sampai di rumah. Kalau kamu say? Kerjaku itu dari jam 8.30, jadi baru start berangkat jam 8-an, kemudian sampai jam ya kira-kira jam 8 malam gitulah. Nah, kebayangkan teman-teman, untuk ngobrol aja kami berdua punya waktu dalam seminggu itu ya terbilang dikit lah ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang sama. Nah, menurut teman-teman, tujuan berkeluarga dan menikah itu apa sih? Ya menurut saya tentu saya mau bahagia ya. Ya, saya memilih dia untuk menjadi istri saya, untuk menemani saya dalam kehidupan sehari-hari sampai tua nanti, ya tentu saja untuk bahagia. Nah, saya lebih memilih tidak mempermasalahkan hal-hal yang kecil itu ketimbang waktu yang bersama itu ya terganggu. Kan jadi nggak enak ya, nggak damai jadinya. Kalau kamu gimana, say? Ya, memang waktu komunikasi kita bisa dibilang relatif sedikit ya, apalagi udah punya anak. Pulang kantor kita berusaha meluangkan waktu dengan anak gitu. Nah makanya kita sepakati sih, maksudnya apa yang harus kita diskusikan atau apa yang kita mau putuskan itu kita obrolin baik kapanpun kita bisa lah. Jadi bisa lewat WhatsApp atau mungkin pas langsung ketemu atau ya nanti setelah anak tidur, tapi janjian dulu ya, takutnya ketiduran ya kan. Jangan salah sangka ya teman-teman, di antara kami juga pernah ada konflik. Saya pernah marah sih. Ya cukup heboh menurut saya ya. Jadi kondisi rumah ya nggak damai, nggak enak, nggak ngomong, ya kayak gitulah. Kamu say? Ya konflik sih pasti ada ya.
perdebatan, pertengkaran sih pasti ada. Cuma kita berusaha untuk tidak memasalahkan hal-hal yang kecil lah. Jadi kalau aku sih berusaha selain tidak mempermasalahkan hal-hal kecil, maksudnya jangan sampai hal-hal yang sudah lama, konflik-konflik lama tuh membumbui konflik yang sekarang sehingga jadi tambah besar gitu. Padahal sebenarnya masalah yang lama kan katanya kita sudah forgive, kita sudah forget, tapi sometimes di pikiran kita tuh masih kayak dulu dia pernah gitu deh, kok dilakuin lagi sih gitu. Ya itu kita berusaha nggak membumbui pikiran-pikiran kita gitu. Ya contohnya ya udah tau lah ya, kayak ngomongnya asing kan begitu ya. Jadi kemarin baru aja kita punya contoh spesifik. Jadi misalnya kemarin pas Mayo kan memang anak kita kan sakit ya, demam. Terus pas after Mayo ternyata demamnya tambah tinggi gitu. Nah, asing nyari aku nggak ada. Jadi itu dia udah bete nyari aku nggak ada, telepon aku nggak ada, HP ku lagi nggak aku bawa gitu. Nah, pas ketemu dengan wajah betenya, ya aku tambah bete dong. Apa salahku? Tapi ya ternyata ketika dia ngomong begitu ya aku masih berusaha melihat sudut pandang dia, karena dia worry anaknya sakit panas tambah parah. Ya udah, jadi aku ya cepat-cepat ambil tas, buru-buru ngikutin dia untuk pulang gitu sih. Nah, itu jadi contoh salah satu konflik di antara kami. Karena itu kami mencoba untuk mengatasinya dengan melihat sudut pandang dan hal-hal positif dari pasangan kami. Ya, kita kan waktunya juga dikit ya, jadi kita berusaha menerapkan tuh gimana caranya kita untuk memaafkan dan melupakan hal-hal yang mengganggu hubungan kita itu dengan cepat gitu sih. Ya, tidak hitung-hitungan ya soal hal-hal yang seperti itu. Kami sadar kami ingin membangun keluarga kami yang baik. Karena itu kami berusaha menerapkan dari ayat 1 Petrus 4 ayat 8 tadi, yaitu kasih. Sebagai penutup, dalam hidup berkeluarga konflik akan selalu ada ya teman-teman. Nah, tapi bagaimana cara kita mengatasinya akan menentukan bagaimana keluarga kita nantinya. Selamat sharing semuanya. Selamat sharing.